Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika, dan selamat siang, selamat sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai pada hari Jumat 15 Maret 2024. Yang malam ini kita akan mempelajari tentang materi teologia proper dan sudah masuk pada part ke-8 ya Bapak Ibu. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Daniel Palungan. Baik, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan membukanya dengan berdoa terlebih dahulu. Dan saya meminta kesediaan dari Ibu Heni untuk memimpin doa pembukaan. Dipersilakan Ibu Heni. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, mari yuk kita berdoa bersama-sama ya. Bapak Sorgawi, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami berkumpul di Jum Sema Adonai, kami mau belajar firman Tuhan melalui hamba-Mu, Pendeta Daniel Palungan ya Bapak. Tolong Bapak urapi hamba-Mu, pakai dia, pakai mulut bibirnya Tuhan untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman yang ditaburkan ini Tuhan, pengajaran ini dapat kami mengerti, dan biarlah anointing full Tuhan Engkau berikan kepada dia untuk dapat dia salurkan semua apa yang telah dia ketahui Tuhan, untuk menambahkan pengetahuan firman Tuhan bagi setiap kami, dan lembutkan hati kami untuk mau ditegur, lembutkan hati kami mau diarahkan untuk ajaran yang sehat ini ya Bapa, supaya kami mengerti dan memahami akan kebenaran firman. Berkati Ibu Aling yang akan memimpin acara ini Tuhan, dan berkati operator juga di belakang layar, juga setiap internet, wifi kami Tuhan, dan juga seluruh perangkat kami. Biarlah acara streaming hari ini yang didengar oleh banyak orang boleh memberkati mereka semua. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami percaya setiap orang yang ada di Jum Sema Adonai maupun yang ada di live streaming sama-sama diberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Heni untuk doa pembukaannya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita, maka kita akan terlebih dahulu melihat profil dari narasumber kami. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, MS MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1960. Pendidikan Teologi, PJAK Seminari Betel, Jakarta, mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. FPTII Jakarta, Teologia, mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. FPTII Jakarta, S2 Misiologi, dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. FPT Antioquia, TCIST, S2 Sistematik Teologi, dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. FPT Berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Sola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten, mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua STT Shalom Nusantara, mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di DPCO sejak tahun 2021. Gembala di Sema Adonai Ibadah Online. Karya penulis buku Kingdom Speaker. Pedoman praktis menggali Alkitab. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Baik, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami. Shalom, selamat malam Pak Daniel.
Shalom, selamat malam Bu Aling, teman-teman semua, selamat bertemu kembali. Semoga selalu sehat dan luar biasa ya Pak. Amin. Iya, baik Pak, saya akan menyerahkan waktu dan tempat selanjutnya kepada Pak Daniel. Silakan Pak. Terima kasih Bu Aling untuk pendahuluannya. Dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat bertemu kembali dan selamat menggumuli bersama-sama tentang satu pokok yang sebenarnya kita secara manusia itu tidak akan pernah sanggup untuk menggali dan memahaminya secara sempurna, oleh karena kita sedang membahas satu pribadi yang keberadaannya itu melampaui segala akal manusia. Namun kita bersyukur bahwa Allah yang melampaui segala kemampuan manusia itu telah memperkenalkan diri kepada manusia melalui Alkitab, dan karena itu maka apa yang kita akan gumuli pada malam ini sebagaimana sesi-sesi sebelumnya adalah apa yang Alkitab katakan tentang Tuhan, tentang Allah. Nah, dengan jelas dikatakan dalam Alkitab bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat. Tentu rumusan sifat-sifat ini didapatkan melalui satu studi sistematis yang kemudian dirumuskan dan diklasifikasi oleh para teolog-teolog yang terdahulu, dan saya hanya menerima dari mereka serta mungkin menambah beberapa ayat yang mereka belum angkat. Tetapi sejalan dengan apa yang telah dipikirkan oleh bapak-bapak teolog-teolog yang lebih dulu, saya sampaikan juga seperti itu kepada kita pada malam ini. Nah, kalau kita bicara mengenai sifat-sifat, ini kita bicara mengenai ciri khas, karakteristik. Sifat-sifat itu adalah ciri-ciri pribadi seseorang yang membuatnya dia berbeda dari orang yang lain. Ya. Bisa saja orang itu kembar. Ya. Tetapi tidak mutlak bahwa semua sifat-sifatnya itu persis sama. Tentu ada perbedaan-perbedaan, baik secara fisik maupun juga secara jiwa, mental. Ya, jadi sifat-sifat itu adalah hal-hal yang menjadikan seseorang itu dapat dikenali secara berbeda dari orang-orang lain. Nah, jadi kalau kita bicara tentang sifat-sifat Allah, kita berbicara tentang karakteristik yang hanya dimiliki oleh Allah, yang membuatnya dia berbeda dari ilah-ilah, dan yang membuatnya kita dapat mengidentifikasi dan mengenali dia secara pribadi. Jadi ini satu inisiatif yang diambil oleh Allah untuk memperkenalkan diri kepada manusia, karena satu hal yang dia inginkan di dalam dirinya dari umat ciptaannya adalah bukan saja supaya umatnya itu percaya, tetapi juga supaya mereka atau kita mengenalnya. Nah, jadi Tuhan mau supaya umatnya itu mengenalnya secara benar, secara spesifik, dan bukan hanya secara general, secara umum, apalagi hanya secara asumsi. Nah, sifat yang pertama dari Allah yang dinyatakan dalam Alkitab itu adalah Allah itu kudus, maha kudus. Nah, jadi kudus di dalam hal-hal tertentu itu bisa dimiliki oleh manusia, tetapi kalau yang namanya
Maha Kudus itu berarti dia sempurna di dalam kekudusan, tanpa cacat, tanpa noda, murni secara total. Nah, ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang harus kita baca, karena inilah yang memberikan kepada kita informasi tentang siapa Allah itu. Ya. Nah, di dalam Imamat pasal 11 ayat yang ke-44 sampai 45 dikatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriak dan merayap di atas bumi, sebab akulah Tuhan yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadi kuduslah kamu, sebab aku ini kudus. Nah, jadi di sini Tuhan memperkenalkan diri kepada bangsa Israel sebagai pribadi yang kudus. Ya. Kudus tidak dalam arti sendiri dipisahkan saja, tetapi kudus dalam arti dia sempurna tanpa dosa. Nah, itu satu keterangan yang saya kira walaupun bertebaran ayat di dalam Alkitab yang berbicara hal seperti itu, tapi dari satu ayat ini sudah cukup untuk memberikan kepada kita satu penerangan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang Maha Kudus. Dan oleh karena itu, secara nyata juga di dalam ayat 44-45 dari Imamat 11 ini menjadi standar, ya, target yang harus dicapai oleh setiap anak-anaknya, bahwa karena Allah itu kudus, maka setiap orang-orang yang percaya kepadanya itu harus kudus. 1 Petrus 1:16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, saya bacakan di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-25. Ya. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Nah, kata yangnya itu karena ditulis dalam huruf besar, berarti yang berfirman di sini adalah yang Maha Kudus. Yang Maha Kudus di situ tidak merujuk kepada firman yang keluar dari mulut Allah atau yang berbicara itu, tetapi yang Maha Kudus itu adalah yang sedang berbicara, yang sedang berfirman. Nah, lalu di sini dia mengatakan bahwa dengan siapa, dengan apa. Jadi tidak ada seorang pun, tidak ada apapun di atas muka bumi ini yang dapat disejajarkan dengan Allah di dalam kekudusannya, karena dia Allah yang sempurna, sementara yang lain itu adalah pribadi-pribadi atau hal-hal yang dikonsepsi sebagai Allah. Pada hakikatnya dia bukan Allah dan dia tidak memiliki kekudusan di dalam dirinya. Maka itu sebabnya di sini Tuhan memberikan satu pernyataan kepada bangsa Israel bahwa jangan sekali-kali kamu mensetarakan aku dengan apapun di atas muka bumi ini yang kamu anggap sebagai sempurna, suci, dan tanpa cacat celah. Hanya Allah yang memiliki sifat yang Maha Kudus itu. Nah, ya, dan seterusnya ada beberapa ayat. Nah, kemudian sifat kekudusan Allah inilah saudara-saudara yang membuatnya tidak kompromi dengan dosa. Sifat kekudusan Allah inilah yang membuatnya sering murka. Karena itu kalau saudara baca di dalam Perjanjian Lama,
itu kita melihat bagaimana Tuhan dengan kekudusannya itu dia membinasakan orang-orang yang datang kepadanya dengan cara yang tidak pantas atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang dalam kekudusan Allah dimurkai oleh karena mereka sangat melanggar hakikat dari kekudusan Tuhan itu. Nah, jadi karena itu saudara kekasih dalam Tuhan, ini perlu untuk kita pahami bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang Maha Kudus, dan oleh karena itu maka kita harus menghormati kekudusannya itu. Nah, saudara bisa baca itu di dalam kisah Musa ketika dia disuruh oleh Tuhan untuk naik ke atas Bukit Sinai, maka gunung yang tempat dinaiki oleh Musa itu tidak boleh didekati oleh manusia, oleh bangsa Israel maupun juga oleh hewan-hewan. Oleh karena tempat di mana Allah hadir itu adalah tempat yang maha kudus, tempat yang kudus, maka itu sebabnya dia tidak boleh didekati, disentuh oleh yang berdosa. Maka itu kalau kita baca di dalam kisah Musa naik ke atas Bukit Sinai itu Musa menekankan kepada bangsa Israel, jangan kamu sekali-kali mendekat kepada kaki gunung ini, karena kamu akan hangus di dalam kekudusan dan kesucian Tuhan. Jadi Tuhan itu maha suci, karena itu dia tidak bisa dihampiri oleh hal-hal yang bersifat dosa atau yang ternoda karena dosa dan kejahatan. Nah, ini nanti saya akan sampaikan ada implikasi-implikasi di bawahnya itu, tetapi saya masih di sini sedikit bahwa kekudusan Allah ini harus dijunjung tinggi oleh setiap orang-orang yang percaya kepadanya, baik sebagai jemaat atau sebagai umat maupun sebagai hamba-hamba, pelayan-pelayan yang diberikan tugas khusus untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di antara umat yang percaya kepadanya. Ya, saya mendapat satu TikTok yang memperlihatkan bagaimana ada satu komunitas yang berciri khas Kristen memakai simbol-simbol kekristenan, tetapi judul daripada TikTok itu adalah kekudusan gereja telah runtuh. Oleh karena apa? Karena gereja itu dilayani oleh orang-orang yang tidak normal secara personality, secara seksual, sehingga orang-orang yang melayani itu adalah orang-orang yang berperilaku seks yang tidak benar, yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Nah, jadi ini orang-orang yang tidak lagi melihat Tuhan itu sebagai yang kudus, yang suci, yang mereka harus menjadikan satu target, standar atau cermin hidup di dalam kehidupan mereka, tetapi mereka sudah menurunkan rasa hormat, rasa takut itu kepada Allah, dan karena itu mereka hidup semau gue, kata orang Betawi, berkelimangan dosa, tetapi beraktivitas secara Kristiani, memuji, menyembah, kemudian ada yang melayani, ada yang berkhotbah dan lain sebagainya. Ini kita harus hati-hati oleh karena pengaruh dunia sekarang ini dengan moralitas yang semakin hari semakin bobrok, maka sebagai orang-orang percaya kita harus senantiasa memiliki rasa kagum, hormat, dan takut kepada Tuhan. Nah, kata kudus juga, karena dalam keberadaannya sebagai pribadi dia sempurna di dalam kekudusan, salah satu implikasi daripada kekudusan Allah itu harus dia disendirikan. Dia ditempatkan lebih tinggi daripada apapun di atas muka bumi ini, yang disanjung, yang dijunjung, bahkan yang disembah oleh manusia. Karena itu di dalam Keluaran pasal 20, ini adalah hukum Taurat. Ya. Tetapi salah satu yang
perlu untuk kita pahami berkaitan dengan topik kita pada malam ini adalah Tuhan itu jangan dicampur adukkan dengan yang lain-lain. Ya. Keluaran pasal 20 ayat 1. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Nah, ini sikap yang harus dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu dia harus menyendirikan Tuhan itu, mengasingkan, memisahkan Tuhan itu di dalam hidupnya, terpisah dari hal-hal lain yang oleh manusia dijadikan sebagai Allah atau sebagai yang disembah. Nah, ini penting saudara, karena pada zaman itu, situasi pada zaman itu orang-orang Israel ada di antara bangsa-bangsa penyembah-penyembah berhala yang membuat patung-patung, dan kepada patung-patung itu mereka beribadah. Mereka mempersembahkan korban. Nah, satu hal yang membuat bangsa Israel itu dimurkai oleh Tuhan, bahkan Tuhan menarik diri dari mereka untuk tidak lagi memimpin bangsa itu keluar masuk ke tanah Kanaan, adalah oleh karena bangsa itu telah membuat patung lembu emas, lalu mereka sujud menyembah kepada patung itu. Nah, jadi artinya apa? Mereka telah membuat sesuatu yang kemudian mereka setarakan dengan Tuhan. Pada satu sisi mereka percaya kepada Allah yang dilayani oleh Musa, tetapi pada sisi yang lain mereka membuat patung yang kemudian mereka konsepsi sebagai Allah, dan kemudian kepada Allah yang konsepsional itu mereka mempersembahkan korban bakaran. Nah, ini kemudian ditegaskan di dalam Keluaran pasal 20 ini, bahwa semua orang-orang yang percaya kepada Allah harus menguduskan Allah, dan karena itu dia tidak boleh membuat apapun, tidak boleh menganggap apapun setara dengan Allah untuk disembah dan dipuji. Ya, saya lupa taruh ayatnya di sini, tetapi di dalam doa Bapa kami itu ajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, karena murid-muridnya berkata, ajarlah kami berdoa. Lalu Yesus berkata kepada kami, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, apakah arti dikuduskan itu? Ya. Saya sedang suatu ketika berdiskusi dengan satu mahasiswa dari satu STT di Indonesia. Dia berkata, Alkitab kita itu salah. Loh, kenapa salah? Masa Tuhan dikuduskan? Tuhan itu kan sempurna, Tuhan itu suci, tidak perlu dikuduskan. Nah, tetapi yang dimaksud oleh Yesus di dalam doa Bapa kami itu, dikuduskanlah namamu, artinya dijadikanlah namamu itu sebagai satu-satunya yang disembah, yang dipuja, yang daripadanya mengharapkan pertolongan. Tidak ada nama lain, tidak ada ilah yang lain yang dapat disejati. Jadi kata menguduskan di dalam Matius 6 itu artinya asingkan Tuhan itu, sendirikan Tuhan itu, dan jadikan sebagai satu-satunya tempat untuk saudara berbakti, menyembah, dan memohon sesuatu. Nah, di dalam 1 Petrus 3 ayat 15, Petrus berkata, tetapi kuduskanlah Yesus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, jadi orang-orang yang
percaya kepada Allah yang Maha Kudus, yang Maha Suci itu harus terefleksi di dalam kehidupannya, sikap hidup, sikap iman, yang tidak boleh ada pribadi, tidak boleh ada ilah lain yang disembah kecuali Allah Abraham, Ishak, dan Yakub yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Nah, itu beberapa ayat yang sudah tegas mengatakan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus, dan karena itu bagaimana kita harus menyikapi itu. Nah, ini implikasinya. Nah, di dalam Yesaya pasal 6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7 ini penglihatan Yesaya bagaimana Tuhan hadir dengan kemuliaannya itu, ya, jubahnya itu ya, memenuhi bait Allah, ya, ujung jubahnya itu memenuhi bait Allah, lalu dia dikelilingi oleh serafim, dan kemudian para serafim itu berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Nah, lalu apa yang terjadi bagi Yesaya ketika dia melihat itu? Dia berkata, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosamu telah diampuni. Nah, jadi pengalaman Yesaya melihat Tuhan dalam segala kekudusan dan kemuliaannya itu menyadarkan dirinya bahwa dia itu adalah seorang pendosa, seorang yang najis bibir. Ini refleksi yang nampak ketika sungguh orang-orang itu telah mengalami Tuhan di dalam dirinya sebagai yang maha kudus itu, maka akan menyadarkan orang itu bahwa sesungguhnya aku ini adalah seorang yang tidak layak, orang yang tidak pantas, oleh karena aku seorang yang penuh dengan dosa. Tetapi Allah yang aku sembah itu adalah Allah yang maha kudus, maha suci. Nah, jadi saudara, kalau belum ada kesadaran diri sebagai orang berdosa, itu berarti saudara belum melihat Tuhan itu sebagai pribadi yang maha kudus. Nah, dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, ini memang mereverse kepada pengalaman Musa atau pengalaman bangsa Israel di Bukit Sinai itu. Jadi bagaimana gunung itu guncang oleh karena hadirat Allah yang maha kudus, hadirat Allah yang maha kuasa, maha mulia itu, sehingga semua orang-orang yang melihat itu menjadi takut. Ya, itu nyata dari bagaimana bangsa Israel itu tidak berani menghadap Tuhan, dan karena itu dia meminta supaya Musa saja yang datang kepada Tuhan. Nah, jadi pengalaman itu kemudian dikutip oleh penulis kitab Ibrani bahwa kita datang kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan, kepada Allah yang maha suci. Oleh karena itu maka mari kita menghampiri Tuhan itu
dengan rasa takut, rasa hormat, ya, menjunjung kemuliaan dan kehormatannya, dan jangan menodai dengan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, Tuhan tidak mungkin menyenangi kejahatan. Nah ini, ya. Saya bacakan ayat ini karena saya mau kembangkan sedikit. Habakuk pasal 1 ayat yang ketiga. Ya. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Saya baca mulai dari ayat yang ke-2. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Oh, salah tulis di sini. Nanti saya periksa lagi ayat ini. Jadi, 13 bukan ayat 3. Saya salah lihat ya. Ya. Salah lihat tadi ya. Habakuk 1 ayat 13. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Ini memang semacam satu keluhan yang dilihat oleh Nabi Habakuk pada waktu itu, bagaimana sepertinya Tuhan itu berdiam diri atas perbuatan-perbuatan orang-orang fasik, orang-orang jahat kepada orang-orang benar. Tetapi yang saya mau angkat di sini adalah dikatakan bahwa mata Tuhan itu terlalu suci untuk melihat kejahatan, terlalu suci untuk melihat kelaliman. Nah, jadi Tuhan itu di dalam dirinya ada semacam rasa, tanda petik ya, jijik melihat dosa. Nah, matanya terlalu suci untuk melihat dosa. Jadi ini yang saya katakan tadi, saya kembangkan di sini karena ada pengajaran yang mengatakan bahwa Tuhan itu penyebab dosa. Ini saya ditanya langsung oleh mahasiswa. Lalu bagaimana mungkin Allah yang Maha Suci merancang dosa? Nah, ini kontradiksi. Nah, inilah yang saya katakan kepada saudara, bahwa ada banyak pendeta-pendeta itu yang memberikan satu pernyataan doktrinal, tetapi berlandas kepada asumsi. Tuhan tidak mungkin merancang dosa, oleh karena melihat dosa saja itu matanya tidak pantas. Nah, jadi karena itu saudara, yang saya mau sampaikan di sini adalah karena Tuhan kita itu sangat suci, sangat mulia, maka jangan sekali-sekali kompromi dengan dosa dan kejahatan. Ya, ia tidak mungkin menyangkal dirinya. Artinya dia Allah yang suci, dia Allah yang sempurna, tidak mungkin melanggar di dalam dirinya sendiri apa yang dia sudah ikrarkan. Jadi karena itu kalau dia sudah berjanji, janjinya itu ya dan amin, karena tidak mungkin Allah yang Maha Suci itu akan mengingkari kesuciannya dengan melakukan satu pembatalan dari apa yang dia telah rancangkan itu. Ya, jadi saudara, itu beberapa implikasi, dan karena itu kalau dia sudah berjanji kepada saudara dan saya dan janjinya itu sepertinya tidak tergenapi di dalam kehidupan saudara, itu bukan karena Tuhan ingkar janji, ya, karena dia tidak mungkin menyangkali dirinya sendiri, mengingkari dirinya sendiri, tetapi ada faktor-faktor yang membuat hal itu atau sikap
perilaku tindakan kita sebagai manusia yang membuat janji itu menjadi tidak terrealisasi. Ya, karena kita harus ingat bahwa ada dua macam perjanjian dalam Alkitab. Ada yang namanya perjanjian anugerah, ada yang namanya perjanjian bersyarat. Ya, perjanjian tak bersyarat yaitu anugerah, dan perjanjian bersyarat itu seperti di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, itu syaratnya, itu kondisinya. Maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Banyak orang Kristen yang menekankan minta saja apa saja yang kamu kehendaki akan diberikan. Dia lupa bahwa janji itu baru dapat terwujud kalau bagian A dari ayat itu dipenuhi. Tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Seperti dalam Ulangan pasal 28. Kamu akan naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, diberkati bukan dikutuk. Mereka mengklaim ayat itu, orang-orang tertentu. Tetapi ayat sebelumnya atau kalimat-kalimat sebelumnya berkata, apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman yang kusampaikan kepadamu melalui hambaku Musa, maka kamu akan naik bukan turun. Jadi itu adalah perjanjian yang terikat kepada satu syarat. Jadi ada sebabnya, ada akibatnya. Kalau sebabnya saudara tidak penuhi, jangan saudara menuntut akibatnya. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak mungkin mengingkari apa yang Dia telah nyatakan. Nah, jadi itu pertama yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu tentang kekudusan Allah. Nah, yang kedua, Allah itu Maha Kasih. Allah adalah kasih. Ini sudah sering kita mendengarkan ini, dan saya hanya memberikan kepada Bapak Ibu data-datanya saja, ya, ini ayat-ayat ini. Karena Dia adalah kasih, maka Dia adalah sumber kasih. Tidak mungkin manusia memiliki kasih yang sempurna kalau dia tidak memiliki relasi yang harmonis dengan Allah yang merupakan sumber kasih yang sempurna itu. Ya, jadi Allah yang Maha Kasih itu adalah sumber kasih di dalam kehidupan manusia. Nah, dengan kasihnya ini kita melihat di dalam Alkitab bahwa Dia tidak menghendaki satu orang pun dari ciptaannya, manusia khususnya itu, yang binasa. Kasihnya itu membuatnya sabar, menunggu kembalinya orang-orang berdosa kepada Tuhan. Karena itu kalau kita baca di dalam kitab Petrus, ada sementara orang mengatakan bahwa Tuhan itu berlambat-lambat, Tuhan itu menunda, Tuhan itu tidak datang-datang. Jadi karena Tuhan itu masih lama datang, di dalam kitab Maliaki juga katakan begitu, lalu kemudian mereka hidup menurut kehendak sendiri. Orang Betawi semau gue. Tetapi kemudian Petrus menjelaskan bahwa kenapa Tuhan itu mengundur-undur waktu, mengulur-ulur kedatangannya, karena Dia memberi kesempatan di dalam kasih-Nya supaya orang-orang berdosa itu berbalik agar tidak dibinasakan bersama-sama dengan dunia yang akan hangus di dalam nyala api itu. Nah, jadi saudara, ini agak sedikit kebalikan dari kesucian Allah. Ya, kesucian Allah. Kesucian Allah itu tidak kompromi dengan dosa. Kesucian Allah itu membuatnya murka terhadap dosa dan pendosa. Tetapi kasih-Nya itu membuat Dia sabar, membuka diri bagi orang-orang yang berdosa. Nah, kenapa saya tekankan mengenai sifat-sifat Allah ini? Karena nanti saya harus
memperlihatkan kepada Bapak Ibu dan Saudara harus mengerti bagaimana untuk melihat sifat-sifat Allah itu secara utuh, sehingga tidak ada satupun yang bertentangan, yang saling kontradiksi. Seperti di dalam dua sifat ini, satu sifat Maha Kudus, sifat Maha Suci, Maha Kasih. Ini kelihatannya bertentangan ini. Satu sisi dia tidak kompromi, tapi sisi yang lain dia begitu terbuka. Siapapun yang datang kepadanya, ya. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Yesaya, pendosa kayak apapun, merah seperti kermisi, ya toh? Itu tidak menjadi masalah. Tuhan membuka diri, Tuhan membuka hati, datang berbalik kepadanya. Nah, jadi saudara-saudara, tujuan daripada belajar tentang sifat-sifat Allah ini, bahwa karena Allah itu sempurna, maka sifat-sifatnya ini dapat terintegrasi juga secara sempurna, sehingga tidak ada satu sifat yang saling bertentangan dengan sifat-sifat yang lain. Ya, jadi Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Itu kasih. Itu kasih. Nah, saya kira untuk itu cukup karena ini sudah terlalu umum ya. Nah, saya bahas ini dulu. Tuhan itu adil. Ya. Supaya nanti saya akan simpulkan dari ketiga sifat yang kelihatannya saling bertentangan itu. Nah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adil, Maha adil. Dia tidak menjatuhkan putusan karena berita yang sekilas pintas, tetapi dia menjatuhkan putusan oleh karena berbasis kepada fakta-fakta dan data-data. Ya, dia tidak mengadili berdasarkan suka tidak suka atau like and dislike, tetapi dia mengadili berdasarkan kebenaran. Nah, itu sebabnya adil dan benar ini sebenarnya disatukan, ya. Kita akan baca beberapa ayat di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Ya. Mazmur pasal 11 ayat yang ke-7. Mazmur 11 ayat yang ke-7. Atau saya bacakan mulai dari ayat yang ke-5. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka, orang-orang yang fasik itu. Sebab Tuhan adalah adil, dan ia mengasihani keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Nah, jadi dari keadilan Allah ini kita bisa melihat bahwa akhirnya ada pertemuan antara kasih dan kekudusan Allah itu di dalam keadilannya. Bahwa dalam kesuciannya semua orang berdosa itu layak untuk dimurkai. Di dalam kasihnya semua orang berdosa layak atau berhak untuk diampuni dan diterima kembali. Tetapi kemudian di dalam keadilannya
akhirnya terpisah mana orang fasik, mana orang benar, mana orang yang tulus membaktikan diri kepada Tuhan, dan orang itu kemudian tidak akan dimurkai atau dihukum, tetapi mereka itu akan diselamatkan. Ya, Tuhan menetapkan hukum demi keadilan. Jadi ketika manusia diberikan ketika hukum itu diberikan kepada manusia, dari hukum itulah mereka tahu bagaimana berperilaku supaya kemudian dapat lolos dari kemurkaan Tuhan. Dia akan menghakimi berdasarkan keadilan. Ini ayat-ayatnya, saudara ya. Nah, jadi bagaimana kasih, kekudusan, dan keadilan Tuhan itu bisa terpadu menjadi satu harmoni di dalam diri Allah, bahwa kekudusan, kasih, dan keadilan Allah itu telah diwujudkan oleh wujudkan oleh Allah di dalam kematian Yesus di atas kayu salib. Karena kesuciannya yang menuntut objek kemurkaan, ya, maka Allah mencurahkan murka karena dosa itu atas pribadi Yesus di atas kayu salib. Di atas kayu salib nyata kasih Allah yang sempurna, karena kematian Yesus di atas kayu salib adalah untuk menebus semua orang-orang berdosa, dan akhirnya terrealisasi secara efektif di dalam kehidupan orang-orang yang mau percaya kepada Yesus. Jadi di dalam Yesus ada tercurah murka Allah, di dalam Yesus di kayu salib itu terwujud kasih Allah yang sempurna yang mau menyelamatkan semua orang berdosa, dan di kayu salib terwujud keadilan Allah yang sempurna itu, di mana orang-orang yang berdosa itu dihukum setara dengan perbuatan dosanya. Dikatakan di dalam Roma bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu upah dosa ialah maut, kematian. Jadi tidak ada pilihan atau tidak ada alternatif hukuman bagi orang-orang berdosa kecuali kematian. Nah, oleh karena itu maka supaya manusia yang menjadi objek kasih Allah itu jangan dimurkai dengan kematian secara keseluruhan, maka Yesus mati di atas kayu salib. Yang siapa saja yang percaya kepada Yesus di atas kayu salib itu, maka dia akan dibebaskan dari penghukuman Allah. Nah, jadi kita melihat di situ Bapak Ibu bahwa tidak ada sifat-sifat Allah yang saling kontradiksi. Ya, semuanya berjalan bersama-sama, berdampingan secara harmoni untuk mewujudkan apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah bagi umatnya. Ya, itu saya lompat ini Maha Hadir ini karena saya mau supaya antara Maha Kudus, Maha Kasih, dan Adil itu bisa terlihat keharmonisannya, ya. Nah, yang berikut adalah Allah itu Maha Hadir. Ya, ini nanti saudara akan melihat di sini juga pentingnya saudara menjaga diri dimanapun, dalam situasi apapun. Ya, ini. Jadi, Tuhan itu Maha Hadir. Bagi Tuhan tiada ruang yang cukup di alam semesta ini. Ya. Jadi, kebesarannya
keagungannya melampaui segala yang diciptakan di atas atau di alam semesta ini. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-27. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit. Ya, langit yang kita lihat itu secara ilmu alam, ya saya tidak tahu itu langit tingkat keberapa. Tetapi yang kita lihat itu adalah batas terjauh dari kemampuan pandangan mata kita. Jadi ada lapisan-lapisan atmosfer, ya, yang itu dikatakan sebagai langit pertama, langit kedua, dan seterusnya. Dan kita ini ada di lapisan pertama, ya, di atas muka bumi ini. Nah, karena itu dikatakan bahwa sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi langit, ya, bagi orang-orang berilmu pedukunan itu, ya, dikatakan bahwa setinggi apapun ilmumu jangan engkau menyombongkan diri karena di atas langit masih ada langit. Nah, itu ungkapan. Tetapi di sini jelas bahwa langit itu berlapis-lapis, ya, bahkan sampai langit tingkat ke-7. Bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Nah, ini pengakuan dari Raja, siapa nih? Raja Daud, ya? Ya, Raja Daud. Ya. Tuhan itu maha besar, maha agung. Mana mungkin bisa dia masuk kemudian tinggal di dalam rumah buatan manusia itu. Sehebat-hebatnya rumah buatan manusia itu terlalu kecil untuk kehadiran Tuhan secara utuh. Nah, jadi dari apa yang dikatakan oleh Daud ini, Bapak Ibu, jelas bahwa tidak ada ruang yang cukup untuk memuat Allah. Sedangkan alam semesta yang begitu besar, yang begitu agung ini ternyata tidak cukup. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah kehadiran Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun, oleh ruang apapun, oleh batas apapun. Ya. Yesaya 66 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Itu pertanyaan retorik. Karena di atasnya sudah dikatakan bahwa langit adalah takhtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Tuh. Jadi langit dan bumi itu seperti kursi yang saudara duduki. Saudara duduk atas kursi, di bawah kaki saudara lantai. Nah, langit dan bumi itu seperti itu. Jadi di atas kursi itu masih ada ruang-ruang. Dan karena itu maka apapun yang dibuat oleh manusia itu tidak bisa memuat kehadiran Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-48. Tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Nah, ini dikutip oleh Dr. Lukas ketika dia menulis kitab
kisah para rasul itu dari Nabi Yesaya, bahwa Tuhan itu begitu agung, begitu mulia, dan karena itu tidak ada satu tempat yang bisa dijadikan sebagai tempat kediaman Allah. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat yang ke-24 dan 25, ya, Kisah Rasul 27 ayat 24 dan 25, atau saya bacakan mulai dari ayat 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, hadir di sisiku, dan ia berkata, jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dikatakannya kepadaku. Oh, salah kutip ayat ini ya. Di sini tidak nampak tentang kebesaran Allah ya, salah kutip ayat itu ya. Nah, jadi dari beberapa ayat di atas itu sudah jelas bahwa Tuhan itu maha hadir ya, oleh karena keberadaannya itu melingkupi seluruh alam semesta ini. Nah, jadi disebut maha hadir oleh karena dia bisa ada di segala tempat pada waktu yang bersamaan. Nah, kemudian oleh pemazmur dikatakan di dalam Mazmur pasal 139, ya, Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10, ya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ketinggian langit, kedalaman bumi, dan luasnya samudra, ke ujung langit, itu tidak ada tempat untuk bisa menghindarkan diri dari kehadiran Tuhan. Nah, ini yang saya katakan tadi, Bapak Ibu. Ya, suami-suami, jangan saudara pikir istrimu di rumah lalu kau di hotel. Ya, lalu kau bisa lari sembunyi dari hadapan Tuhan. Atau seorang karyawan, jangan saudara berpikir bahwa saudara di kantor sendiri tidak ada yang tahu, lalu kemudian membuat kwitansi atau tanda tangan sendiri untuk kepentingan diri sendiri, merugikan perusahaan. Ya, ini dari sifat kemahahadiran Allah ini, saudara mesti sadar bahwa apapun dimanapun saya berada, di sana Tuhan ada. Waktu saya sekolah minggu, ada pendeta yang waktu itu berkhotbah, dan karena saya masih kecil ya hanya dengar saja. Dia berkata, sekalipun kita berlari ke lubang, apa bahasa Indonesianya itu ya, yang di kampung-kampung itu kalau kita menyalakan api ada bambu di dalamnya lubang, kita tiup. Ya, kita tiup dari mulut ke dalam dapur itu. Nah, semacam terowongan kecil yang kita menyalurkan nafas kita ke dalam dapur itu. Nah, sekalipun kita lari ke dalam lubang itu, kata pendeta itu Tuhan ada di sana. Oh ya, jadi saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, hati-hati. Ya, ini memang ini separuh khotbah Bapak Ibu ya. Jadi
sekarang ya saya banyak bergaul dengan pelayan-pelayan yang mantan-mantan narkoba, lalu kami melayani ke penjara-penjara, salah satunya juga adalah ke penjara narkotika di Cipinang. Itu rutin kami layani setiap bulan. Lalu dari mereka itu saya dapatkan bahwa salah satu tempat yang sering mereka gunakan untuk menggunakan itu adalah di kamar kecil. Mereka bilang itu sepi, tidak ada yang tahu. Ya, sekarang saya mau kasih tahu, jangankan kamar kecil yang sekian meter ukurannya itu, sedangkan yang lubang alat tiup api saja tadi itu Tuhan bisa hadir, Tuhan bisa ada di sana, apalagi di kamar kecil. Jadi karena itu tidak ada satu tempat yang saudara bisa mengasingkan diri atau melarikan diri dari hadirat Tuhan. Ya. Di dalam Yeremia pasal 23 Yeremia pasal 23 ayat yang ke-23 sampai 24. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat. Demikianlah firman Tuhan. Dan bukan Allah yang dari jauh juga. Artinya apa di sini? Aku itu Allah yang dekat. Tetapi aku juga Allah yang bisa dari jauh. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, ya itu tadi itu pendeta waktu saya masih sekolah minggu itu, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Nah, jadi keberadaannya yang maha hadir itu tidak memungkinkan saudara untuk bisa tersembunyi dari hadapan Allah. Karena itu maka hati-hati, waspada. Jangan sampai ada bisikan yang datang ke pikiran saudara melalui batin saudara yang berkata tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat. Ya, dari Yeremia pasal 23, 24 ini kita mesti lihat bahwa tidak ada tempat persembunyian yang Tuhan tidak hadir. Oleh karena itu, maka berwaspadalah. Ya. Nah, ini penghiburan. Di dalam Ulangan pasal 10 ayat yang ke-7, ya, Ulangan 10 ayat yang ke-7 dikatakan, oh ini salah lagi nih. Ini baru tadi sore saya ketik salah tulis lagi nih ya. Mazmur 145, coba. Mazmur 145 ayat yang ke-18. Mazmur 145 ayat 18 dikatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ya, itu di pasal-pasal yang lain juga dalam Alkitab itu ada bahwa Tuhan itu dekat. Karena dia maha hadir, maka dia bisa ada di sekitar umatnya yang berseru kepadanya. Nah, ini sisi yang lain dari kemahahadiran Allah itu, bahwa saudara jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa tidak ada yang peduli,
Jangan pernah merasa tidak ada yang bisa menolong saudara. Oleh karena Allah yang Maha Hadir itu begitu dekat. Dan karena itu apapun yang menjadi keluhan, apapun yang menjadi seruan saudara kepadanya itu, dia dengar. Karena dia Allah yang ada di dekat saudara. Nah, ini juga berpengaruh di dalam praktek doa. Ya. Tidak seperti saudara-saudara kita ini. Saya bicara agak keras ini karena saya mau mencoba menutupi suara yang dari luar itu. Teriak-teriak. Kita tidak perlu berteriak-teriak. Bahkan Tuhan itu ada di dalam hati kita, karena hati kita merupakan ruang, dia ada di dalam hati kita. Oleh karena itu tanpa suara pun, ya, tanpa suara pun, saudara bisa berdoa kepada Tuhan. Karena dia Allah yang begitu dekat dengan saudara. Ya, di dalam 1 Samuel, kisah Hana, ya, ketika dia begitu mencurahkan hatinya kepada Tuhan karena pedih yang diderita perlakuan dari suami dan madunya. Nah, lalu Elia mengamat-amati perempuan tua ini, ya, sepertinya dia orang mabuk. Mulutnya komat kami tapi tidak ada suara. Namun dari situ kita belajar bahwa sesungguhnya Tuhan itu begitu dekat. Bahkan orang yang tidak bersuara sekalipun, dia bisa dengar apa yang menjadi rintihan hatinya. Nah, jadi satu sisi kemahadiran ini membuat saudara harus takut, ya, takut untuk berbuat jahat, takut untuk berbuat dosa. Tetapi pada sisi yang lain, ini harus memberikan kepada saudara satu pengharapan, satu kekuatan, bahwa dimanapun saya ada masalah apapun yang saya hadapi, semua orang boleh meninggalkan, semua teman boleh pergi. Tetapi Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang aku percaya, bahkan yang aku layani, itu Tuhan yang begitu dekat. Dan karena itu, dia akan memperdulikan, mendengarkan semua yang aku pohonkan kepadanya. Nah, di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20, ya, ini dipercayai oleh semua penafsir-penafsir perjanjian baru atau juga pengajar doktrin Tuhan tentang kemahadiran itu, bahwa inilah salah satu ayat di dalam perjanjian baru yang begitu kuat menyatakan bahwa Tuhan itu maha hadir. Ya, Matius pasal 28 ayat yang ke-20, atau saya baca ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ini pernyataan janji, sekaligus menyatakan tentang sifat-sifat Allah. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tuh. Ya, murid-murid ini, ya, dijanji oleh Tuhan. Ini bukan hanya yang 12 orang itu, tetapi juga orang-orang yang menyaksikan bagaimana dia terangkat ke surga itu. Ya. Lalu kita khusus kepada yang 12 orang. Yakobus tinggal di Yerusalem, Markus ke Mesir, Yakobus ke India, Petrus ke Roma, murid-murid yang lain menyebar ke berbagai penjuru. Yohanes ke Pulau Patmos, ya, jadi tempat yang jauh-jauh itu. Tetapi Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Penyertaan bukan hanya secara kolektif, tetapi secara personal. Jadi setiap pribadi dari murid-murid itu, Tuhan berjanji akan menyertai. Nah, bagaimana mungkin bisa terjadi? Karena sekali lagi, Tuhan itu maha hadir. Ya, dia ada di segala tempat, di dalam waktu yang
bersamaan. Nah, saya mau kaitkan ini dengan masalah ibadah. Seringkali kita membatasi kehadiran Tuhan itu di dalam satu ruang ibadah. Bahkan ada pendeta-pendeta atau pemimpin puji-pujian tertentu yang membatasi kehadiran Tuhan itu di dalam satu situasi tertentu. Sehingga dia berkata, sungguh Tuhan ada di tempat itu oleh karena suasananya begitu luar biasa, urapannya begitu kuat. Lalu apakah Tuhan tidak hadir di tempat-tempat ibadah lain yang hening, sunyi, yang orang berkata jarum jatuh pun kedengaran? Ya, jangan sampai saudara termakan dengan konsep-konsep buatan sendiri bahwa Tuhan hadir di tempat-tempat yang suasananya wow, tetapi Tuhan tidak hadir di tempat yang suasananya hening sepi. Jangan saudara membatasi bahwa Tuhan hadir di dalam ibadah dengan musik yang komplit, yang gegap gempita, sementara Tuhan tidak hadir di tempat-tempat peribadatan yang ala kadarnya. Hati-hati, saudara, ya, Tuhan Maha hadir. Tuhan bukan hanya hadir di tempat-tempat ibadah yang tertentu, tetapi Dia hadir di rumahmu. Jadi karena itu di rumahmu, saudara wajib untuk menunjukkan sikap ibadah. Bukan hanya di rumahmu, tetapi di kamarmu Tuhan hadir. Oleh karena itu, tunjukkan sikap ibadah dimanapun, baik di ruang-ruang ibadah yang besar, yang ribuan puluhan ribu, ataupun juga di tempat-tempat ibadah yang mungkin hanya 2 orang, bahkan sendiri, itu Tuhan Maha hadir. Nah, saya mau sampaikan itu sebagai aplikasi karena ada banyak orang yang karena pemahamannya yang kurang tentang sifat kemahadiran Tuhan ini, lalu kemudian mereka memberikan satu pernyataan-pernyataan yang mereka anggap benar tetapi sesungguhnya salah. Ya. Jadi itu beberapa ayat yang berbicara tentang kemahadiran dan juga berikut implikasi-implikasi yang berkaitan dengan kehidupan dan ibadah saudara. Ya, jangan sekali-kali membatasi kehadiran Tuhan itu dengan suasana atau pikiran sendiri. Nah, sifat Allah yang berikut adalah Maha Kuasa. Ya. Maha Kuasa. Jadi berkuasa tetapi Maha Kuasa. Kalau berkuasa itu di bumi ini ada banyak orang-orang yang berkuasa, penguasa. Ya. Bahkan ada orang yang mengatakan iblis itu penguasa teritorial. Jadi ada wilayah-wilayah tertentu yang menjadi wilayah kekuasaan dari roh-roh jahat. Seperti juga preman-preman yang mengklaim bahwa daerah-daerah tertentu itu adalah wilayah kekuasaannya. Ya. Ya, itu penguasa. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya. Nah, Ia menyatakan diri kepada Abraham sebagai yang Maha Kuasa. Dalam Kejadian pasal 17 ayat yang pertama, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah." Ini dalam konteks Abraham pada waktu itu dikuasai dengan pemikiran, karena pernah dia curahkan isi hatinya kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, masakan bujangku yang akan mewarisi
harta milikku. Ditunggu, janji Tuhan itu tidak datang-datang, sampai kepada usia yang ke-99 tahun. Itu Abram ada di ujung batas kesabaran penantian. Tetapi sekali lagi, Tuhan datang kepadanya berkata, "Akulah Tuhan Allahmu yang maha kuasa." Nah, artinya apa di sini, saudara? Dalam konteks itu, Tuhan mau menyatakan diri kepada Abram bahwa kejadian seorang manusia itu tidak tergantung mutlak kepada proses alami dari seorang laki-laki dan dari seorang perempuan. Tetapi terjadinya seorang manusia itu di dalam kandungan seorang wanita itu tidak terlepas dari kekuasaan Tuhan. Nah, oleh karena itu, kepada Abram di sini diberikan satu penguatan keyakinan. Jangan tawar hati, jangan menjadi lemah iman, putus pengharapan. Karena akulah Tuhan yang maha kuasa, satu-satunya yang harus engkau lakukan adalah hiduplah dengan benar. Dan itu kita tahu kemudian ketika Abram memasuki usia yang ke-100, maka lahirlah baginya seorang putra yang bernama Ishak itu. Nah, ya. Di dalam Keluaran pasal 6 ayat yang ketiga, ini Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan juga mengutip apa yang dinyatakan dalam Kejadian pasal 17 itu. Keluaran pasal 6, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri." Jadi, pribadinya sudah dinyatakan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, tetapi namanya belum. Baru kepada Musa ini nanti dinyatakan nama itu, bahwa aku adalah aku. Nah, jadi kita melihat di sini, saudara, Tuhan mau menyatakan diri kepada bangsa Israel, tetapi sebelum itu dia menyatakan diri dengan kuasanya terlebih dahulu kepada Musa, supaya nanti Musa yang akan menjadi duta untuk menyelamatkan bangsa Israel atau melepaskan bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir itu sungguh melangkah dengan tanpa ragu bahwa dia itu Tuhan yang maha kuasa, dan karena itu tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi rancangan Tuhan untuk terwujud, khususnya di dalam rancangan dan karya penyelamatan Tuhan atas bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir. Nah, jadi ini berkaitan dengan karya Tuhan maha kuasa. Karena itu karyanya itu tidak bisa dibatasi, tidak bisa dihalangi, tidak bisa dibatalkan oleh apapun dan oleh siapapun, termasuk oleh Firaun. Jadi Tuhan berkuasa. Nah, di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8, ya, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang." Nah, jadi di sini Allah yang menyatakan diri kepada Yohanes di Pulau Patmos itu adalah Allah yang kekal, karena dia sudah ada, sedang ada,
dan yang akan ada. Nah, lalu frasa terakhir itu, yang maha kuasa. Yang maha kuasa. Jadi, di sini Tuhan perkenalkan diri kepada Yohanes untuk menjadi satu garansi bahwa apapun yang akan dinyatakan Tuhan kepada Yohanes untuk ditulis sebagai suatu rancangan yang akan diwujudkan Allah pada suatu waktu nanti, itu tidak ada satu kekuatan yang bisa menggagalkan. Jadi karena itu, Yohanes, jangan engkau ragu. Sekalipun apa yang saya akan nyatakan kepadamu itu sungguh melampaui jangkauan, bahkan jauh, teramat jauh dari jangkauan pemikiranmu, tetapi percayalah bahwa karena aku Tuhan yang maha kuasa, maka apapun yang aku katakan itu pasti akan terwujud. Nah, jadi saudara, saya harap ini saudara sudah bisa menarik aplikasinya di dalam kehidupan saudara, ya. Karena ada banyak orang-orang Kristen yang kemudian kecewa, meninggalkan gereja, meninggalkan agama, menjadi percaya kepada ilah-ilah yang lain oleh karena kurang yakin bahwa Tuhan yang disembah itu adalah Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup untuk merealisasikan janjinya di dalam kehidupan orang itu. Ya, jadi saya kira itu aplikasi yang saudara mesti tarik secara pribadi kepada hidup saudara. Apa masalah, apa persoalan, jangan sampai saudara ragu Tuhan itu maha kuasa. Ya. Kemahakuasaan Allah menjadi dasar pujian dari para malaikat. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Haleluya, terpujilah Tuhan, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Nah, jadi secara pribadi ini ditunjukkan kepada Yesus yang sesudah peristiwa atau zaman antikris itu, maka dia dinobatkan sebagai Raja segala raja dan dia memerintah atas seluruh bumi. Tetapi dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus itu adalah Allah yang maha kuasa. Ya, adalah Allah yang maha kuasa. Ini harap dicatat karena nanti kita akan masuk ke poin Tritunggal. Ya, saya sudah katakan bahwa pola pendekatan saya itu berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang ditempuh oleh pengajar doktrin Tritunggal. Nah, ini catat bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Nah, karena dia Allah yang maha kuasa, maka tidak ada rancangannya yang gagal. Ya, tidak ada rancangannya yang gagal. Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Atau saya baca mulai dari ayat 1. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, ini pengakuan dari Ayub tentang Tuhan. Rencananya itu pasti terjadi karena yang merancang, yang melaksanakan, dan yang mewujudkan itu adalah Allah yang maha kuasa.
Nah, jadi saudara-saudara ini tanamkan itu sebagai keyakinan di dalam diri saudara, di dalam mengiring dan di dalam melayani dia, ya. Apa yang dia rancang bagi saudara dan saya itu tidak akan mungkin bisa dibatalkan, ya. Bukan saja karena dia Allah yang Maha Suci dan tidak ada satu kekuatan yang bisa melampaui kekuatan kuasa Allah yang bisa menggagalkan rencana Allah, ya. Jadi sandarkan seluruh hidupmu, percayakan segenap hidupmu kepada Allah yang Maha Kuasa itu. Nah, karena Ia Maha Kuasa, maka Ia sanggup menjaga. Yohanes 10 ayat yang ke-28 dan 29. Dia Maha Kuasa, sehingga setiap orang yang sudah dipilih diselamatkannya, itu tidak ada seorang pun yang bisa menggugat. Tidak ada seorang pun yang bisa merampas balik orang itu dari padanya. Karena apa? Karena dia Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melindungi, menjaga, memelihara semua orang-orang yang telah diselamatkannya. Ya, saya baca mulai dari ayat 27. Yohanes 10. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, ini Yesus sendiri sudah memberikan pernyataan itu karena dalam Wahyu tadi kita sudah membaca bahwa dia itu Allah yang Maha Kuasa. Maka orang-orang yang sudah menjadi pengikut Yesus itu akan dipelihara di dalam kekuasaannya. Nah, ayat yang ke-29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nah, jadi tidak ada seorang pun yang bisa merebut orang miliknya itu dari tangan Yesus, dan tidak seorang pun yang mampu merebut milik Allah itu dari tangan Bapa. Jadi Bapa dan Anak itu adalah pribadi yang Maha Kuasa, ya. Aku dan Bapa adalah satu, artinya setara di dalam kekuasaan, dan dia itu adalah pelindung, penjaga, gembala, ya. Dikatakan di dalam Mazmur pasal 23, Tuhan itu adalah gembalaku. Tuhan di situ adalah Bapa. Kemudian di dalam Yohanes pasal 10, Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik. Jadi Bapa itu gembala, Anak itu gembala, dan kalau dia adalah gembala saudara, saudara adalah dombanya, maka saudara tidak perlu khawatir terhadap serigala-serigala, binatang-binatang buas yang mengincar saudara. Ya, jadi percayakan seluruh hidupmu ke tangan Tuhan yang Maha Kuasa, dan dia akan melindungi engkau dari segala yang jahat. Nah, saya kira itu dulu ya 5 poin tentang sifat-sifat Allah ini, karena waktu kita sudah mendesak dan suara dari luar ini saya tidak terlalu mampu untuk membatasinya. Nah, saya kembalikan kepada Ibu Alik. Ya, baik. Terima kasih Pak Daniel untuk pemaparan materi yang luar biasa malam ini. Baik, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan terlebih dahulu membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, setelah kelas pembelajaran kita ini, masih ada kelas
pembelajaran firman Tuhan terakhir di Sema Adonai, yaitu di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan ini mengenai materi sejarah penebusan, sudah masuk buku seri kelima ya Bapak Ibu. Dan kali ini, malam ini, kita masuk pada sesi yang kedua, ya, dengan tema kontroversi Daniel 1 ayat 1 dengan Yeremia 25 ayat 1. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa, Pak Pendeta Yudi Lengkong MTH, dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya, besok di hari Sabtu 16 Maret 2024, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai, akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kali ini mengenai materi konseling ya Bapak Ibu, dengan tema pola pengasuhan positif. Nah, yang menjadi narasumbernya adalah seperti biasa Pak Pendeta Dr. Dedi Kurniawan MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian di hari yang sama, dari Sabtu, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir. Dan kali ini temanya adalah The Danger of Arrogance, yaitu bahaya kesombongan. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pastor Teni Landena, dan moderatornya adalah Ibu Heni. Dan untuk ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu, yang diadakan setiap hari dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian untuk renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Daniel, setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai kami, itu hanya Bapak Ibu dapat ikuti di channel Cahaya Firman. Tidak ada di channel yang lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai yang diadakan hanya di channel Cahaya Firman. Dan juga tolong bantu share kepada yang lain Bapak Ibu channel kami, sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dan juga membantu channel kami menjadi semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Tetapi terlebih dahulu bagi yang ingin bertanya harap raise hand ya Bapak Ibu, maka akan dibuka mute-nya oleh operator kami. Ya baik Pak Daniel, sungguh luar biasa ya Pak pemaparan malam ini. Kita belajar tentang sifat-sifat Allah. Nah, yang ada satu hal yang mau saya tanyakan Pak mengenai sifat Allah yang Maha Adil. Nah, Pak Daniel, dalam kehidupan keseharian, saya ada melihat orang yang sudah melakukan kebaikan, gitu, orang yang sudah hidupnya benar, tetapi dia masih mendapatkan perlakuan misalnya ketidakadilan, lalu penganiayaan dari orang lain. Nah, bagaimana Pak kalau dalam hal seperti ini, kenapa sifat adil Tuhan tidak berlaku kepada orang itu Pak? Ya, silakan Pak Daniel. Masih di mute Pak. Ya, terima kasih. Itu memang satu realita yang kita temukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita meninjau itu dari sudut pandang atau dari perspektif kita sebagai manusia. Satu contoh juga, saya baru beberapa hari yang lalu menanyakan satu teman kami di Medan, yang waktu kami di sana itu, dia sedang menjalani satu proses pengadilan, dan sebenarnya dari fakta-fakta persidangan dan juga dari bukti-bukti, juga dari saksi-saksi ahli itu memang ada beberapa yang memberatkan saksi ahli ini, tetapi ada juga yang membela karena dia bilang kalau anjing itu rabies
lalu dia menggigit orang dan orang itu mati, maka anjing itu dalam waktu tertentu dia akan mati dengan sendirinya. Nah, tetapi ini sudah berapa bulan anjing itu hidup dan orang itu mati. Nah, jadi akhirnya diproses dan kami berdoa. Ya. Sebelum persidangan terakhir itu, kami berdoa bersama-sama di salah satu tempat di kota Medan itu. Kami kembali, tetapi kemudian beberapa waktu yang lalu saya tanyakan kepada teman yang ada kontak ke sana itu, dia berkata ya akhirnya masuk, karena ternyata ada unsur saranya di situ. Nah jadi tidak adil ini. Kalau memang orang itu mati karena gigitan anjing gila, ya anjingnya itu diperiksa dokter, tidak ada rabies dan dia sehat anjing itu. Nah, tapi kemudian nah, bagaimana kita bisa mengukur keadilan Allah di situ? Jadi, kalau kita baca dalam Yeremia pasal 29, bangsa Israel itu dibawa ke pembuangan. Tuhan sayang Israel, mengasihi Israel, pelindung Israel. Tetapi kemudian Israel diizinkan ke pembuangan, justru kepada bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ini satu tanda tanya. Tetapi kemudian kita melihat dari pernyataan Tuhan itu, dia berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Nah, jadi ada satu rancangan kekal. Di grup kita itu ada teman yang mengirim satu tulisan yang motivasi itu bahwa jangan kita frustasi, saya lupa kalimat lengkapnya itu, untuk mengharapkan jangka panjang hanya oleh karena persoalan jangka pendek. Itu kurang lebih begitu kalimatnya ya. Jadi kadang-kadang kita tidak melihat yang jangka panjang, rancangan Allah yang jangka panjang itu hanya karena kita melihat hal-hal yang di depan mata saja. Gitu. Nah jadi mungkin di sini sudut pandang kita yang berbeda. Caranya Tuhan melihat kasus, sedang kita melihat kasus yang sama itu dari perspektif yang berbeda. Nah, Tuhan itu adil. Dia tidak akan membiarkan umatnya binasa, tetapi ingat bahwa Tuhan itu juga memproses umatnya untuk menuju kepada kesempurnaan. Nah, oleh karena itu dia dibentuk, dia diizinkan untuk mengalami hal-hal seperti itu. Nah, jadi memang ini satu tanda tanya yang memang tidak hitam putih jawabannya. Ya, tidak hitam putih jawabannya, tetapi yang secara teologi harus dipahami adalah bahwa Tuhan itu punya rancangan jalan pikiran yang setinggi langit dari bumi, sejauh barat dari timur. Nah, oleh karena itu maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita bertanya kepada sesuatu, tentang sesuatu, maka kita harus puas dengan apa yang Tuhan katakan bahwa aku ini punya rancangan-rancangan untuk masa depan yang penuh pengharapan. Jadi ada satu rancangan jangka panjang yang tidak boleh kita nilai dengan peristiwa di jangka pendek itu. Nah, saya kira itu jawaban saya, Bu Aling, supaya Ibu tidak kecewa ya, tetapi tetap percaya bahwa di balik peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi itu sesungguhnya ada rancangan Tuhan yang lebih mulia. Ya, atau satu kasus contoh ya, satu contoh kasus perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan itu. Tuhan itu punya rancangan untuk membawa bangsa Israel ke tempat yang berlimpah susu dengan madu. Tetapi untuk sampai ke sana kan ada kasus demi kasus, gitu, masalah demi masalah. Nah, bangsa Israel yang tidak melihat program rancangan jangka panjang itu, akhirnya mereka frustasi dengan kejadian di jangka pendek. Nah, saya kira itu yang saya bisa jawab untuk Ibu Aling. Tuhan berkati. Iya, dan yang pasti ketika kita diizinkan untuk mengalami hal-hal yang buruk bagi menurut kita, tapi ya Pak, tapi menurut Tuhan itu bukan hal yang buruk. Tetapi yang pasti penyertaan Tuhan itu selalu ada ya Pak bagi hidup kita ya. Seperti itu, maksudnya memampukan kita gitu ya Pak, pasti untuk menanggungnya ya, seperti itu. Iya. Jadi sifat-sifat Allah itu tidak boleh hanya dilihat satu lalu melepaskan sifat itu dari
hubungannya dengan sifat-sifat yang lain. Ya, jadi harus dilihat dari sisi sifat Allah yang lain. Ya, jadi itulah pentingnya untuk kita belajar semua sifat-sifat Allah ini supaya kita melihat sisi-sisi yang saling melengkapi di antara satu dengan yang lain itu. Demikian Ibu Aling, Tuhan berkati. Iya. Nah, baik Pak. Sebelum ada yang bertanya, ada satu lagi Pak Daniel. Yang di Markus 4 ayat 22. Saya bacakan ya Pak ayatnya. Silakan. Bunyinya begini. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Apakah ini masuk dalam apa tadi sifat Allah yang Maha Hadir itu Pak? Ayat itu ya. Oke Bu Aling, saya tidak jawab ini dulu karena itu masuk di dalam sifat Maha Tahu. Oh ya, Maha Tahu. Jadi itu nanti saya belum bahas ini, yaitu nanti minggu depan ya. Jadi simpan dulu itu ya. Oke. Baik Pak Daniel. Ya, ini soalnya dari dulu saya tidak pernah paham sama ayat yang ini Pak. Maksudnya apa itu? Nanti tunggu minggu depan. Pastikan Ibu hadir minggu depan. Iya, pasti Pak. Saya yang jadi host. Baik Pak Daniel, karena waktu juga sudah semakin ini ya mendekati pukul 21. Baiknya karena juga tidak ada yang bertanya ya Pak, baik kita tutup aja kelas pembelajaran kita. Bapak bisa tutup dengan closing statement-nya, lalu pimpin doa bagi kami semua ya Pak Daniel. Terima kasih Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita belum tuntas tentang sifat-sifat Allah pada malam ini, tetapi dari 5 yang saya sudah sampaikan itu, saudara mesti lihat bahwa walaupun kelihatannya ada yang kontradiksi, tetapi sebenarnya harmoni dari sifat-sifat Allah itu. Yang kedua, jangan melihat Tuhan itu hanya dari satu sisi sifat-sifatnya, karena harus dilihat dari sisi yang lain. Nah, yang kedua yang saya mau sampaikan pada malam ini adalah, dari apa yang kita pelajari ini, hendaknya itu dapat menjadi satu teropong untuk saudara bisa melihat diri sendiri. Ya, bahwa kalau Allah saya itu Maha Kudus, maka saya ini harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya. Kalau Tuhan itu adil, berarti tidak ada sesuatu perbuatan jahat di dalam hidup saya yang akan bebas dari konsekuensi. Itu sebabnya berjuang untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan, supaya ketika waktu pengadilan itu berlangsung, maka saudara dapat berdiri dengan bangga karena dapat berdiri sebagai orang yang bebas dari konsekuensi itu. Nah, jadi saya kira itu sedikit yang saya bisa tambahkan sebagai penutup pada malam ini. Kita akan masih berlanjut lagi untuk satu sesi dari sifat-sifat Allah ini, dan nanti sesudah semuanya kita bahas, baru kita bisa melihat bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini kami dapat belajar tentang sifat-sifat Allah. Sekalipun belum tuntas, tetapi kami sudah mendapatkan satu penggambaran, pemahaman yang lebih dalam. Dan karena itu Bapa, kiranya dengan memahami beberapa sifat Allah ini, pengenalan kami akan Tuhan itu semakin dalam, semakin lebih sempurna, dan dengan demikian kami dapat menempatkan diri kami secara lebih tepat di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk rekan-rekan juga yang sudah terlibat secara langsung mensupport berlangsungnya proses pembelajaran ini. Tuhan berkati mereka supaya mereka dapat terus menjadi saluran berkat bagi rekan-rekan yang ada di tempat-tempat yang jauh. Makasih Bapak, kami akhiri kelas kami pada malam ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.
Dalam nama Yesus, kami akhiri pembelajaran kami pada malam ini. Haleluya. Amin. Ya, baik. Terima kasih Pak Daniel untuk pelayanannya yang luar biasa bagi kami semua. Semoga Pak Daniel selalu diberi kesehatan dan pelayanan Pak Daniel juga selalu diberkati lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya. Setelah kelas ini masih ada kelas lanjutannya, yaitu kelas sejarah penebusan. Jadi di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Jadi Bapak Ibu tetap stay ya bersama kami untuk masuk pada sesi kelas pembelajaran berikutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.